Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Saya punya seorang teman yang sudah saya anggap sahabat, bahkan saudara. Tetapi ada satu hal yang membuat saya sakit, yaitu sakit hati, yaitu karena dia akrab dan tertawa bersama dengan orang yang membenci saya dan sudah memfitnah saya. Saya harus bagaimana ya, Buya, dalam menyikapinya? Kalau zaman Rasulullah SAW dulu bagaimana, Buya? Mohon bimbingannya supaya hati saya tidak semakin kotor. Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya kawan karib. Akan tapi kawan karib Anda itu akrab dan dekat dengan orang yang biasa menfitnah Anda, menyakiti Anda. Kemudian Anda tidak terima. Anda tidak senang. Sekarang kita ingin tahu, yang didekati oleh kawan karib Anda itu siapa dia? Apakah orang yang memusuhi Islam? Atau cuma orang muslim mukmin yang hanya punya masalah pribadi dengan Anda? Jika Anda tidak senang kawan karib Anda duduk dengan orang tersebut hanya gara-gara urusan pribadi Anda karena dia pernah menfitnah Anda, menggunjing Anda, maka sesungguhnya di dalam hati Anda telah dipenuhi dendam. Anda punya dendam di dalam hati Anda. Karena urusan pribadi Anda akan Anda bawa kemana-mana. Anda ingin menjadikan orang di dunia memusuhi dia gara-gara dendam Anda. Hati-hati. Anda punya dendam kepada orang tersebut, sehingga Anda menginginkan siapapun harus musuhi dia. Maka hati-hati, dendam menjadi sebab tidak diampuni dosa kita. Kecuali urusan Allah. Dia orang menantang Allah, kurang ajar kepada Allah, merendahkan Al-Quran, merendahkan Allah. Lalu ada seorang muslim mukmin baik-baik dengan dia, bukan dalam irama dakwah. Baik, no problem hidupnya dengan dia. Maka itu orang mukmin bermasalah. Karena apa? Kita harus punya cemburu jika urusan Allah diganggu. Jika agama kita diganggu, kita harus marah. Maka seorang mukmin tidak akan mungkin bersekongkol dengan orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Maka Anda pun tidak perlu duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau urusan pribadi, biarpun itu orang tidak beriman, misalnya saudara kita yang kaum Kristiani, dia berbuat jahat kepada kita, bukan urusan agama. Kemudian ada seorang muslim mau dekat dengan dia lalu kita marah, nggak boleh dong. Kita tidak diperkenankan semacam itu. Mengajari orang bermusuhan nggak boleh. Wong itu urusan pribadi aku dengan dia, kok kenapa orang lain harus aku libatkan memusuhinya? Maka yang perlu koreksi adalah Anda. Anda koreksi diri, berarti Anda begitu besar dikuasai oleh dendam, dan ingat dendam itu namanya syahna, benci syahna. Sampai baginda Nabi menyebutkan wahyal halikatu, dia adalah pemangkas, wala akilu tahlikus sya'ra, dan aku tidak mengatakan memangkas rambut, walakin tahlikuddin, mangkas agama. Dan dendam yang ada di hati seseorang itu akan menjadikan seorang seperti orang tidak punya agama. Nah, di sisi lain, jika Anda menjadi sahabat tadi, jika Anda menjadi sahabat, kalau Anda tahu bahwasanya ada orang memusuhi sahabat Anda, anggap saja Anda yang bertanya tadi. Kemudian saya sahabat Anda yang Anda bilang saya dekat dengan orang yang membenci menfitnah Anda. Maka posisi saya seharusnya, jika saya tahu bahwasanya orang ini menfitnah sahabat saya, maka kedekatan saya dengan dia hendaknya jangan diketahui dulu oleh sahabat saya. Khawatir terluka. Kecuali kita menjelaskan, aku akan dekat dengan dia dalam irama untuk mengingatkan dia, nasihati dia. Sebab kalau tidak, ya itu tadi. Karena tidak semua orang punya pemahaman. Bahkan kadang betul-betul dendam jadikan dipiara di dalam hati. Maka kita harus menjadi posisi bijak. Jangan menyakiti sahabat karib kita hanya karena kedekatan kita dengan orang yang menyakiti. Tapi dekat tetap kita dalam irama mengingatkan. Kalau memang kita tahu bahwa orang tersebut suka memfitnah, suka menggunjing dan seterusnya. Tapi kita dekat dengan dia dalam irama dakwah. Tapi kalau hanya dekat tanpa tujuan dakwah dan sebagainya, mungkin kita tidak punya hiroh. Kenapa sahabatku dicaci kok saya diam saja?
Berarti saya tidak punya ghirah dong. Sahabatku dicaci, sahabatku fitnah. Dan mungkin saya juga nggak punya iman. Karena apa? Yang mencaci sahabatku itu bukankah dia umat Nabi Muhammad? Kalau saya punya cemburu, niscaya saya pun tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad membenci atau memfitnah sahabatku. Jadi Anda harus benar-benar mengambil satu posisi. Antara posisi membersihkan hati dari dendam, atau posisi menjadi orang yang menjaga perasaan siapapun. Itulah akhlak yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberikan pada kita kemudahan di dalam berakhlak mulia dan juga dimudahkan dalam membersihkan kesombongan di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.